Semuanya, selamat Toyahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Legenda Iblis Kekacauan. Kita masuk di part 7. Di awal video ini, tuan muda kedua Mok Sword Manor, Mok Eunpyeong, terlihat begitu antusias menyambut kedatangan penjaga Kam. Bahkan tadinya ia ingin membuat sebuah pesta penyambutan yang lebih megah dari itu, tapi tidak jadi karena patriarch mereka masih belum sehat. Melihat sikap ramahnya, penjaga kampung menerima sambutannya dengan baik. Lalu mulai berbincang serius setelah pestanya usai, di mana Mok Eunpyeong bertanya, apakah benar Mok Gyungwon telah kehilangan kemampuan bela dirinya? Tentu saja, sebelum menjawabnya, penjaga Kam memikirkan baik-baik jawaban seperti apa yang harus ia katakan. Meskipun sebenarnya Mok Gyungwon yang asli sudah mati dan yang palsu belum pernah mempelajari seni bela diri, itu bukanlah kebohongan. Ditambah lagi ia tidak berniat untuk membongkar kepalsuan Mok Gyungwon yang sekarang. Akan berbahaya baginya jika sampai terkuak bahwa ia gagal melindungi tuan mudanya. Ia juga yakin Mok Gyungwon palsu alias Deong pasti bermerinya tawaran itu dengan mengetahuinya. Tetapi penjaga Kam berniat jika segalanya tidak akan berjalan sesuai keinginan Jeong sendiri, di mana ia akan menyingkirkannya sebagai bukti kesetiaannya kepada putra kedua Mok Eunpyeong. Setelah mikiran semua hal itu, penjaga Kam pun memantapkan rencananya dengan mengatakan jika benar tuan muda Mok Gyungwon tidak bisa menggunakan seni bela diri sama sekali untuk saat ini. Mendengar hal itu, Mok Eunpyeong pun terkekeh menertawakannya. Sejauh yang ia tahu, Mok Gyungwon memanglah lemah, tapi sekarang dirinya bahkan tidak bisa menggunakan seni bela diri yang pasti akan membuatnya kalah dan kompetisi penerus. Mok Eunpyeong pun tertawa mensyukuri kedatangan penjaga Kam yang mana akan bekerjasama dengannya mulai sekarang. Tapi ada sesuatu yang membuat Mok Eunpyeong penasaran. Apakah penjaga Kam tidak bisa memberitahunya sebuah alasan kenapa Mok Gyungwon bisa kehilangan kemampuan bela dirinya? Saking penasarannya, Mok Eunpyeong pun bahkan akan memaafkannya meskipun itu adalah perbuatan penjaga Kam sendiri. Karena baginya, siapapun bisa berbuat salah. Namun penjaga Kam tetap menutup rapat mulutnya. Ia tak bisa memberitahukannya karena ia rasa dirinya akan berakhir menjadi budak baginya jika alasan sebenarnya sampai terkuak. Meski begitu, penjaga Kam memberinya alasan lain bahwa meskipun Mok Eunpyeong tidak tahu alasan yang sebenarnya, hal tersebut sama sekali tidak akan mengganggunya. Melihat sikapnya yang begitu meyakinkan, Mok Eunpyeong pun tertawa lalu mengatakan jika ia akan mempercayainya. Habisnya, penjaga Kam sendiri yang bicara. Seorang mantan assassin dari tempat yang tidak terkenal itu. Seketika itu juga, penjaga Kam terperanjat. Ia tak menyangka jika Mok Eunpyeong akan menggali latar belakangnya. Penjaga Kam sendiri tahu jika Mok Eunpyeong itu cerdas, tapi ia cuma menganggapnya sebagai anak-anak. Tapi kini ia sadar jika ia telah keliru dan lengah padanya. Setelah perbincangan itu, Mok Eunpyeong pun menyuruh penjaga Kam untuk pergi. Dan ia akan memanggilnya kembali jika ada suatu misi untuknya. Setelah melihat kepergiannya, Mok Eunpyeong pun mulai berdiskusi dengan bawahan setianya. Jika penjaga Kam menyembunyikan sesuatu darinya, seakan putra ketiga sedang merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, Mok Eunpyeong pun mengutus seorang bawahannya bernama Cho Il-sang untuk memeriksa Mok Gyungwon, cari tahu apa yang dia sembunyikan dan apa dia benar-benar telah kehilangan seni bela dirinya atau tidak. Mok Eunpyeong merasa Cho Il-sang pasti bisa melakukannya karena ia sudah mendekati tingkatan peak awal. Sebelum berangkat, Cho Il-sang bertanya apa ia hanya perlu memeriksanya. Mok Eunpyeong mengatakan tentu saja tidak hanya begitu. Karena itu tidak akan seru. Patahkanlah pergelangan kakinya atau yang lain di saat ia melakukannya. Sementara itu di ruang bawah tanah manuskrip rahasia, terlihat Jeong yang sangat tertekan sebuah buku yang baru saja ditemukan sebelumnya. Ingatan yang ia rasakan melalui ujung jarinya bukan sekedar imajinasi, tetapi secara paradoks, perasaan di bawah jarinya adalah sesuatu yang jelas sekali mendekati kematian. Hal itu membuat Jeong bertanya-tanya, kenapa ada hal semacam itu di bawah sana, di tempat rahasia manuskrip? Rasa penasarannya membuat Jeong ingin membuka ikatan bukunya, lalu memeriksa isinya. Namun, Jeong harus menahan rasa penasarannya ketika menyadari jika roh demon Nikmong muncul di belakangnya. Jeong pun mendekat dan bertanya
kenapa ia datang ke sana. Tetapi, alih-alih mendapat sebuah jawaban, Cheong malah dibuat merasa heran dengan sikap Lord Demon Nikmong yang begitu hormat sekaligus takut setelah menatap buku di tangannya. Meski begitu, hal tersebut membuat Cheong tersadar jika buku yang dipegangnya adalah sesuatu yang sangat-sangat hebat. Namun Cheong harus menahan rasa antusiasnya, karena jika Demon Nikmong ada bersamanya, pasti ada sesuatu di sana, yang artinya ada seorang yang tadi undang, alias jelangkung si anjing? Maksudnya alias penyusup. Ternyata seperti dugaannya, di luar pavilion pengobatan terlihat Cho Il-sang yang berhasil menyusup ke sana. Meskipun sempat berhenti karena melihat Go-chan yang berjaga di luar alih-alih di sekitar kamar, Cho Il-sang yang merasa aneh pun semakin yakin jika ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Keanehannya semakin bertambah ketika ia melihat Cheong yang tertidur di kasurnya. Karena begitu penasaran, ia pun memasuki kamarnya dan berniat untuk memeriksa energi milik Cheong. Namun, perhatian Cho Il-sang teralihkan ketika melihat sebuah buku yang tergeletak di atas meja di sana. Ia pun langsung mengambilnya dan seketika terkejut saat melihat isi bukunya. Cho Il-sang kini bertanya-tanya bagaimana bisa Tuan Muda Ketiga mempunyai buku itu. Namun Cho Il-sang segera menepis pertanyaan itu karena sebuah buku yang begitu dibutuhkan pihaknya agar bisa unggul dalam hak waris kini digenggamnya, yang artinya itu akan menjadi kemenangan di pihaknya. Sayangnya, karena begitu kegirangan dengan bukunya, Cho Il-sang pun sampai tak sadar jika Cheong telah berdiri tepat di belakangnya dan langsung mencengkeram ke belakang kepalanya, lalu menghantamkannya pada meja di depannya. Biak! Saking cepatnya gerakan Cheong, Cho Il-sang pun sampai tak sempat bisa bereaksi dan hanya bisa pasrah ketika Cheong kembali menghantamkan kepalanya berkali-kali hingga ia pun jatuh pingsan tak sadarkan diri karena tak mau menjawab pertanyaan Cheong kenapa ia ada di sana. Saat itu, Cho Il-sang menyadari bahwasanya Tuan Muda Ketiga tidak hanya kehilangan berdirinya, tetapi juga kehilangan kewarasannya. Beberapa saat kemudian, Cho Il-sang pun tersadar di tempat yang asing dengan posisi diikat gantung terbalik. Di depannya nampak Cheong yang menancapkan sebuah belat di lantai dan bertanya padanya. Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, saat dimana Go-chan sangat terkejut melihat tubuh Cho Il-sang yang telah dilumpuhkan Cheong sebelumnya. Reaksi Go-chan yang seakan mengenali Cho Il-sang tentunya membuat Cheong penasaran siapa sebenarnya Cho Il-sang ini. Go-chan menjelaskan jika Cho Il-sang adalah salah satu bawahan penjaga putra kedua, namun ia tidak yakin kenapa Cho Il-sang menyusup ke sana. Tetapi karena Cho Il-sang memakai masker, bisa dipastikan jika tujuannya bukanlah tujuan yang baik. Mendengar penjelasannya, Cheong pun berniat membuatnya mengaku. Di saat Cheong memanggulnya, Go-chan yang merasa khawatir seketika menghentikannya, lalu bertanya apakah Cheong akan menyiksanya. Karena putra kedua Mok Eun-pyong dikenal protektif pada orang-orangnya, terutama mereka yang berbakat. Dan jika Cheong melukai mereka, maka putra kedua akan sangat marah padanya. Sayangnya, peringatan Go-chan tak mampu menghentikan Cheong. Bahkan Cheong sempat memelintir lengan kanan Go-chan sembari berlalu pergi, dan dengan entengnya ia berkata jika ia akan memikirkannya. Tentunya, sikap keras kepala Cheong membuat Go-chan hanya bisa pasrah dan berharap jika Cheong tidak sampai membunuhnya. Karena meskipun Cheong sembrono, Cheong pun cukup pintar. Namun, kejadian sebelumnya di ruangan kamar Lord Manor kembali terlintas di pikirannya, hingga Go-chan pun meragukan harapan di kepalanya. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Cho Il-sang yang telah terbangun meminta Cheong untuk melepaskannya. Dengan wajah polosnya, Cheong bertanya kenapa ia harus melakukannya. Cho Il-sang menjelaskan jika Cheong pasti tahu alasannya karena sudah melihat wajahnya. Ia di sana karena perintah Tuan Muda putra kedua, Tuan Muda Mok Eun-pyong. Cho Il-sang juga meragukan apakah Cheong masih bisa selamat setelah melukai dirinya. Namun jika Cheong tidak macam-macam lagi, lalu menyerahkan penuhan rahasianya, maka ia akan memastikan bahwa setidaknya Tuan Muda kedua akan mengampuni dirinya. Mendengar hal itu yang dibumbui dengan sebuah ancaman, Cheong pun merasa yakin jika Cho Il-sang berencana untuk membuatnya takut sampai ia berbicara mengenai rencananya. Sayangnya rencana Cho Il-sang tidak mempan pada Cheong yang malah tersenyum menantang karena keseruan yang ia rasakan. Tentu saja, respon Cheong yang begitu santuy sontak membuat Cho Il-sang terkejut. Meski begitu,
Jeong kini berdiri mengambil belatinya, lalu membenarkan bahwa kakaknya sangatlah menghargai para bawahannya yang bertingkah seperti sedang unggul, padahal situasinya seperti itu. Kemudian Jeong pun mengatakan jika ia akan melepaskannya, yang buat Cho Il-sang sempat bernapas lega sebelum ia menyadari ada yang aneh dengan jari tangan kirinya. Ternyata Yeong tak hanya memotong tali yang mengikat kedua tangannya, tapi juga jadi telunjuk kiri milik Cho Il-sang. Bersamaan dengan Cho Il-sang yang menyadari hal itu, Jeong muncul di depannya, tersenyum, menunjukkan jari telunjuk kirinya, sembari bertanya, jadi siapakah itu? Alih-alih terkejut, Cho Il-sang malah kebingungan, karena meskipun jari telunjuknya telah dipotong, dirinya sama sekali tak bisa merasakan apapun. Ditambah lagi, ia tak bisa bergerak, juga tak bisa merasakan energi miliknya. Menyadari kebingungannya, dengan santuinya Jeong menjelaskan bahwa dirinya menggunakan sebuah racun pelumpuh padanya. Jeong membuatnya menggunakan herba-herba yang ia temukan di ruang pengobatan. Efeknya, Cho Il-sang tidak akan merasakan apa-apa, mulai dari leher sampai ke bawah selama 2 jam. Mendengar hal itu, barulah Cho Il-sang tersetak kaget. Ia tak menduga jika Jeong bisa melakukan hal itu. Namun di tengah keterkejutannya, Jeong bertanya padanya, dan jika ia tak langsung menjawabnya, Jeong akan memotong 1 jari setiap detik yang ia lewatkan. Kemudian, karena Cho Il-sang diam saja, Jeong pun memulai pertanyaan pertamanya. Apa alasannya putra kedua mengirimnya ke sana? Tentu saja, Cho Il-sang tak langsung menjawabnya, yang membuatnya langsung kehilangan 1 jarinya. Meski begitu, raut wajah Jeong sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sering dengan detik yang berlalu, 1 jari Cho Il-sang langsung menghilang di tangannya. Hingga akhirnya, ketika hanya jempolnya yang tersisa, Cho Il-sang pun membuka mulutnya. Ia mengatakan bahwasanya Mok Eun-pyong memerintahkannya untuk memeriksa apakah ia benar-benar telah kehilangan seni bela dirinya atau tidak. Mendengar jawabannya, Jeong pun menghentikan siksaannya, di mana pikirannya tertuju pada penjaga kam yang telah berpindah sisi. Kemudian Jeong pun melanjutkan pertanyaan keduanya, apakah penjaga kam yang mengatakannya? Cho Il-sang yang pasrah pun langsung membenarkannya, yang membuat Jeong tersenyum karena merasa jika penjaga kam cukup pintar soal itu. Ia mengatakan separuh kejujuran tanpa harus membongkar kegagalannya. Lihat respon Jeong yang seakan-akan sudah menduganya, tentunya membuat Cho Il-sang kebingungan. Apa Jeong sudah tahu cuma dari hal itu bahwa penjaga kam telah mengkhianatinya? Sejak kapan pemuda ketiga sementara ini? Atau mungkin sejak awal ia memang sudah curiga pada penjaga kam? Atau mungkin penjaga kam adalah mata-mata? Tetapi jika memang begitu, putra ketiga akan menyiksanya. Semua hal itu kini berkecamuk di kepala Cho Il-sang, hingga Jeong mengatakan jika dirinya tak lagi punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Seketika itu juga ia tersadar jika dirinya sudah tak lagi dibutuhkan. Dengan kata lain, ia pasti akan mati. Oleh karena itu, Cho Il-sang yang begitu putus asa tak punya cara lain selain bersumpah setia padanya. Bahkan dia memuji dan menyanjung Jeong jika Jeong begitu pintar dan kandidat yang sangat sempurna untuk menjadi Lord Manor. Ia juga siap untuk mempertaruhkan nyawa untuknya jika Jeong menerima sumpahnya. Secercah harapan pun muncul ketika Jeong menerima sumpahnya, karena bagi Jeong sendiri ada sesuatu yang harus Cho Il-sang lakukan untuknya. Sayangnya, harapan itu langsung sirna ketika Jeong menanggi perkataannya yang akan mempertaruhkan nyawanya pada saat itu juga, di mana Jeong menusuk tenggorokannya lalu mengoyaknya ke samping. Jelas. Di tengah kesadarannya yang kian menghilang, Cho Il-sang hanya bisa mengumpat. Ia tak menyangka bahwa dirinya akan mempertaruhkan nyawanya dengan cara seperti itu. Kemudian Jeong pun mengambil buku berkulit wajah yang ia temukan di sana. Karena ia tak bisa membuka ikatan luarnya dengan paksaan, ia merasa jika itu adalah sebuah segel yang disebutkan di dalam buku Original Book of the Yin Yang School. Berdasarkan buku itu, sebuah segel untuk sesuatu yang jahat itu dipenuhi dengan ki suci. Jadi, menuangkan sesuatu yang najis di atasnya akan melemahkan kekuatannya. Dan darah milik Cho Il-sang yang tewas secara menyedihkan, kematian yang tidak layak, bisa dikategorikan sebagai kenajisan yang hakiki. Oleh karena itu, Jeong pun menaruh bukunya di sebuah kotak kayu
tepat di bawah mayat Cho Ilsa, lalu menyayat kembali tubuh Cho Ilsa agar darahnya kembali mengalir dan jatuh tepat di atas bukunya. Tak berselang lama setelah darahnya mengenai bukunya, satu persatu segel tasbihnya mulai retak, lalu hancur dengan sendirinya. Saat kemudian, bersamaan dengan segel tasbihnya yang telah hancur sepenuhnya, darahnya yang juga sudah memenuhi kotak kayunya tiba-tiba saja mengalir, menggenangi sekitarnya dengan sangat cepat. Tentunya hal tersebut membuat Yong terkejut. Bahkan kini, darahnya memuncar kemana-mana. Beberapa saat kemudian, setelah darahnya menggenangi seluruh tempat di sana, sebuah pusaran darah yang tak beraturan kini muncul tepat di dekat mayat Cho Ilsa. Pusaran darah yang awalnya begitu besar dan tak beraturan serta deras, perlahan-lahan mulai mengecil, terlihat tenang, membentuk sebuah postur seperti manusia, hingga akhirnya posturnya pun terbentuk sempurna, diiringi muncratan darah yang mercik kemana-mana. Kemudian, bersamaan dengan tetesan darah yang kembali tenang, tempat itu telah berubah layaknya sebuah danau darah dengan beberapa tiang di tengahnya. Ini pun diakhiri dengan tanpa menyadari perubahan tempatnya. Mata Yong tertuju pada sosok perempuan cantik yang begitu anggun dengan pakaian serba merahnya yang kini berdiri beberapa langkah di depannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.